Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak materi pembelajaran fikih kelas 7 bab 3 tentang judul sholat fardu 5 waktu sebagai pembentuk karakter disiplin. Anak-anak perlu ketahui di bab 3 ini kita mempunyai 3 pertemuan. Nah, ini di pertemuan yang pertama, sebelum kita membahas materi, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah untuk mohon ridho supaya pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, di pertemuan pertama ini kita membahas tentang sholat fardu 5 kali. Sebelum kita membahas materi, kira-kira anak-anak tahu tidak sholat fardu itu? Dan ada berapa? Ya, sholat fardu itu ya sholat maktubah ya, seperti sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi ada 5 waktu. Nah, sekarang di pertemuan pertama kita membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Apa sih pengertian sholat fardu? Sholat fardu secara bahasa adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam, yang biasa kita kenal dengan nama sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Itu pengertian sholat fardu. Kemudian dasar-dasar hukum atau perintah sholat fardu yaitu ada 3, 2 ayat Al-Quran, yang satu adalah hadis. Yang pertama ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah, dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian hukum perintah sholat fardu yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim, khamsu sholawatin fil yaumi wal laylah faqala al-a'rabi hal alayya ghairuha qala la illa anta tawwa'a. 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Kemudian dalam Arabi itu bertanya, apakah saya mempunyai kewajiban sholat yang lain? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali sholat sunnah. Jadi ayatnya ada, kemudian hadisnya juga ada, dasar hukum perintah sholat fardu. Kemudian syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu seperti apa? 1. Beragama Islam, baik laki-laki dan perempuan. 2. Telah memasuki akil baligh. Baligh itu adalah orang yang berakal ya, dan orang yang memayyiz, pintar atau mampu membedakan. Tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Akibat hukumnya orang gila tidak nah itu ya akibat hukumnya orang gila tidak terkena dosa, orang pingsan, orang terefek obat bius, orang mabuk. Itu syarat wajib sholat. Kemudian syarat sah sholat. 1. Beragama Islam, mumayyiz, dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya. Itu mumayyiz. Yang ketiga, tidak hilang akalnya.
Nah, kalau orang gila sholat ya nggak sah. Kemudian masuk waktu sholat, ya sudah jelas masuk waktu sholat. Belum masuk waktu zuhur, anak-anak kalian sholat zuhur ya tidak sah. Kecuali sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci yang ini suci dari najis baik, mukhaffafa, mutawasito, dan mughaladzah. Kemudian menutup aurat. Aurat bagi laki-laki itu dari pusar sampai dengkul. Nah, dari atas pusar ke atas, dari dengkul ke bawah itu bukan aurat laki-laki. Boleh nggak sholat hanya menutupi aurat? Ya boleh saja. Sah nggak? Ya sah. Tetapi alangkah tidak sopannya kita kepada Maha Kuasa Sang Pencipta, kita sholat hanya pakai celana Hawaii misalkan. Ya, kita mau main ke tempat pacar kita, ke tempat orang tersayang kita aja nyetel, pakainya yang bagus. Ini ngadep ke pencipta kok malah seperti itu. Kemudian seterusnya yaitu berniat melaksanakan sholat. Tertib sewaktu menunaikan sholat. Tertib itu artinya ya habis takbiratul Allahu Akbar udah ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Kemudian mualah, tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun. Terus tidak boleh ada jeda, jadi habis dari ruku lama betul. Kemudian lanjut bangun lagi dari ruku dan lain sebagainya, itu harus mualah terus menerus. Kemudian yang seterusnya tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Tidak boleh habis takbiratul ihram ngobrol, cerita, itu nggak boleh, nggak sah hukumnya. Kemudian tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Sudah takbiratul Allah usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblat adaan ma'manilai Allahu akbar. Tinggal tangannya udah garuk kepala, garuk pantat, garuk telinga dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan sholat, maka batal hukumnya. Kemudian seterusnya tidak mengunyah makan dan minum, nggak boleh. Lagi habis sholat, karena kita habis buka puasa, masih ada selilitan di sekitar gigi kita ngunyah, itu tidak sah, batal sholatnya. Ya, itu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, di sini perkara yang membatalkan sholat. Apa itu perkara yang membatalkan sholat? Datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Kita lagi sholat, tahu-tahu kencing, ya misalkan. Lagi sholat, tahu-tahu kentut, misalkan. Kemudian yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Contoh, kita lagi sholat kejatuhan teh cecek, itu kan najis. Nah kalau langsung disingkirkan itu lanjut, tidak apa-apa. Tapi kalau kejatuhan teh cecek kalian tunggu dulu, karena kan biasanya aromanya itu agak menyengat, kalian suka, tunggu dulu misalkan 5 menit gitu kan, sengaja, nah itu tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa difahami. Contoh, jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Berbeda dengan orang yang tamu, misalnya kita lagi sholat, ada yang ngetok-ngetok pintu, kita ucapkan Allahu Akbar, menandai, memberitahu kalau kita sedang sholat. Kemudian yang keempat, tertawa lebar ketika dalam sholat. Tawa, ya nggak boleh. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. Keenam, murtad ketika dalam sholat. Dalam sholat atau dia keluar mengikirkan diri, keluar dari agama Islam. Nah itu langsung seketika tidak sah sholatnya. Gila ketika dalam sholat. Ada lagi sholat, dia langsung gila, ayan, kumat penyakitnya, tidak sah. Kemudian yang ke-8, berpaling dari arah kiblat. Kita harus ngadep kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalau kita tidak tahu. Contoh, kita pergi ke rumah teman atau ke rumah saudara yang mana kita tidak terbiasa dengan arah kiblat, kita tidak menanyai arah kiblat mana, atau sholat saja, namanya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Atau dalam keadaan bepergian yang mana dia naik pesawat, naik kendaraan, nah ini kita tidak berpatokan dengan akibat, yang penting yakin saja. Kemudian yang ke-9, tersikapnya pakaian sehingga terbuka aurat.
lagi sholat kena angin besar atau pakaian kita baik yang laki-laki atau perempuan tersingkap sehingga auratnya terbuka. Kalau disengaja, maksudnya habis terbuka langsung disengaja nggak ditutup, maka ya tidak sah sholatnya, batal. Tapi langsung ketika terbuka langsung ditutup, maka diperbolehkan. Kemudian yang ke-10 meringkas rukun sholat seperti ruku dan itu dijadikan satu sehingga jadi dari ruku langsung sujud, dan itu nggak boleh. Rukun sholat jadikan satu. Kemudian ragu terhadap niat yang telah dilakukan misalnya zuhur atau asar. Ini saya ini niat sholat zuhur apa niat sholat asar ya? Gitu. Itu ragu ya kan. Itu batal sholatnya. Kemudian niat mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Misalnya sholat zuhur niatnya diganti dengan sholat gerhana matahari. Nah, itu udah jelas itu tidak sah, batal. Udah gitu sholat zuhur atau ada gerhana matahari, aduh langsung saya niat gerhana matahari, nah, itu nggak boleh, batal hukum sholatnya. Nah, terus niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Kalau saya kayaknya nanti mau pas lagi sholat pakaian saya ini takut kena hujan misalkan, itu langsung keluar sebelum selesai sholat, maka itu udah batal itu, kalian bimbang dalam sholatnya. Sengaja menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Nah, contohnya adalah jika haid datang saya akan membatalkan sholat. Nah, itu sebelum haid datang dia udah batal sholatnya. Sama kayak tadi, kalau nanti waktunya hujan turun saya mau batalkan sholat, mau ngangkit pakaian, nah, itu udah batal sholatnya. Sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau, mencampur aduk rukun sholat, kemudian bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah seperti kepada orang kafir. Ya orang kafir loh nggak sah sholatnya, kalian yang Islam malah makmum kepada orang kafir. Sengaja memanjangkan rukun yang pendek, nah, itu nggak boleh. Mendahului atau tertinggal dua rukun yang berupa perbuatan fi'li yang dilakukan imam tanpa uzur. Kemudian mengucapkan salam sebelum waktunya, mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan memperbarui sholat, dengan sengaja kembali duduk tasyahud awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Jadi udah berdiri atau kalian duduk tasyahud awal lagi. Nah, itu batal sholatnya. Nah, itulah anak-anak terkait tentang pertemuan kita yang ke-1 sholat fardu 5 waktu, yaitu pengertian sholatnya, kemudian tata cara sholatnya, kemudian syarat sah sholat, syarat wajib sholat, kemudian perkara yang membatalkan sholat. Itu ada beberapa ya anak-anak ya yang sudah Bapak jelaskan, tinggal diperhatikan di situ, dibaca dengan seksama. Nanti ketika ada sesuatu yang kurang difahami boleh nanti dipertanyakan. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita yang pertama ini di bab 3. Kita akhir dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.